Halo Virgo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan November 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian untuk bulan November 2020. Nanti juga akan ada saran-sarannya agar bagaimana hubungan bisa berkembang ke depannya, bisa lebih baik lagi, bisa lebih stabil lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, zodiak, tanggal, dan bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi kolektif, energi banyak orang. Jadi video ini, readingan ini bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku. Kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai reading untuk kalian. Yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi kamu untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Oke, sorry. Oke, bentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui belakangan ini sampai sekarang ini. Bagaimanakah kondisi hubungannya para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu aja, terima kasih. Oke, kita punya the Fool. Tolong berikan saya satu kartu untuk lebih melengkapi the Fool. Terima kasih. Oke, kita punya Knight of Swords. Tolong berikan saya satu kartu lagi untuk lebih melengkapi the Fool. Terima kasih. Oke, kita punya The Magician gitu ya. Ini ini kenapa sih kameranya? Oke, sebentar ya. Oke, jadi kalau misalnya banyak stop mulai itu tolong dimaklumi ya karena saya nggak tahu kamera saya kenapa susah banget untuk ngefokusin gitu ya, apalagi setelah shuffle gitu ya. Oke, kita punya The Fool, kita punya Knight of Swords, dan kita punya The Magician gitu ya. Jadi gimana sih hubungan kamu dengan doi untuk belakangan ini? Belakangan ini sampai sekarang ini, kamu sama dia sedang dalam tahap dimana kalian sedang berusaha untuk memaafkan, mengikhlaskan, merelakan apa yang pernah terjadi sebelumnya di hubungan kalian. Kalian mencoba move on dari apa yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi sebelumnya ada masa lalu, ada pengalaman, ada kejadian-kejadian yang sepertinya kurang menyenangkan terjadi di antara kalian. Yang sampai sekarang ini pun sebenarnya masih menjadi beban pikiran kalian, masih menjadi masih menjadi
pikiran yang masih menjadi beban pikiran yang masih mengganggu kalian gitu, dan kalian menyadari hal itu. Nah, kamu juga menyadari bahwa pikiran-pikiran ini yang mengganggu kamu terkait masa lalu kalian tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Itulah kenapa ada usaha di sini, ada the full gitu ya. Ada usaha untuk memaafkan, mengikhlaskan, move on dari permasalahan yang sebelumnya pernah terjadi gitu. Karena kamu juga sadar walaupun kamu terganggu gitu ya. Kamu juga sadar apa namanya, walaupun terganggu dengan pikiran ini dan kamu mau move on, kalian mau memaafkan, mengikhlaskan apa yang pernah terjadi sebelumnya, tapi kalian juga sadar bahwa untuk benar-benar move on itu benar-benar akan perlu effort, akan benar-benar perlu usaha yang tidak mudah dan bisa saja tidak cepat gitu ya. Tapi sejauh ini kalian masih mau gitu, masih mau untuk memperjuangkan proses move on ini walaupun tidak mudah gitu ya, karena kalian mau lega, kalian mau bisa bernafas lega lagi, bisa menjalani hubungan dengan lega lagi. Karena baik lagi ini kan beban pikiran banget gitu kan. Dan kalian tidak mau bergumul di dalam beban pikiran terus menerus gitu. Dan kamu tahu, dan kenapa kalian walaupun menyadari prosesnya susah tapi kalian masih mau. Pertama, karena perasaannya masih ada untuk satu sama lainnya gitu ya. Perasaan dalam hubungan ini masih kuat gitu. Kalian masih mau menciptakan satu kondisi hubungan yang seloyal itu, yang sesetia itu. Dan kamu tahu bagaimana memperjuangkan hubungan ini. Kamu tahu bagaimana memperlakukan dia, begitu juga dengan dia gitu ya. Kamu tahu apa yang terbaik untuk kalian lakukan gitu ya. Tinggal apakah kamu terlepas dari semua pengetahuan ini, terlepas dari semua kemampuan untuk memperjuangkan hubungan ini, tinggal apakah kalian mau menggunakannya, apakah kalian mau memperjuangkannya atau tidak gitu kan. Nah, sekarang ini sampai sekarang ini kalian masih mau gitu ya, kalian masih mau memperjuangkan apa yang kalian bisa lakukan untuk hubungan kalian karena alasan-alasan tadi. Kalian masih sayang, kalian masih menginginkan adanya kondisi hubungan yang sesetia itu, seloyal itu. Kalian ingin mengubah keadaan dari yang awalnya masih menjadi beban pikiran, masih ada beban pikiran, berubah menjadi bisa bernafas lega, bisa enjoy lagi gitu ya. Oke, sekarang aku akan bukakan terkait perasaan kamu, para Virgo, Sun, and Rising, terhadap doi kamu masing-masing gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui per sekarang ini bagaimanakah perasaannya para Virgo, Sun, and Rising terhadap doinya masing-masing. Satu kartu aja. Terima kasih. Ups. Oke, kita punya Page of Wands. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih melengkapi Page of Wands. Terima kasih. Ups, dua. Ini keluar dua. Oke, kita punya Page of Swords. Tolong berikan saya satu kartu lagi untuk lebih melengkapi Page of Wands. Terima kasih. Oke, kita punya The Hermit gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ini ternyata space-nya cukup banyak. Aku rapikan dulu. Oke, gitu ya, better ya.
Oke, jadi gimana sih perasaan kamu, para Virgo, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu untuk sekarang ini? Kita punya Page of Wands, kita punya Page of Swords, dan kita punya The Hermit gitu ya. Apakah kamu masih sayang sama dia? Yes, kamu masih sayang karena kamu menyadari bahwa ada situasi dan kondisi di mana secara hubungan ataupun secara emosional sedang serumit itu, sedang sesulit itu, tidak semudah itu untuk dihadapi untuk sekarang ini gitu ya. Tapi kamu masih mau memperjuangkan solusinya. Kamu masih mau mencari solusinya, menyelesaikan masalahnya, benar-benar memperjuangkan. Kamu masih ingin mengeksplor, ingin mengeksplor cara, ingin hubungan agar selalu ada perkembangan gitu, walaupun kamu tahu sulit gitu ya, tapi kamu tetap mau berjuang di sini. Sambil kamu berjuang, sambil kamu juga, jadi perjuangan kamu ini, cara kamu mencari solusi ini salah satunya adalah dengan mempertimbangkan dari pengalaman kalian berhubungan sebelumnya. Oh, dulu pernah begini loh, jadi sekarang sebaiknya gimana ya cara nanggepinnya. Nah, dari kamu ada seperti itu, ada pemikiran, ada pola pikir seperti itu. Walau enggak dapat dipungkiri juga, kamu memperjuangkan, kamu mengevaluasi, kamu introspeksi gitu ya. Tapi kamu juga sempet lah ada merenung-merenung dikit. Kamu ada apa namanya, ada mikir, ada kepikiran, gua sayang sih, gua pengen perjuangin sih. Tapi apakah perjuangan gua, apakah perasaan gua kepada doi worth it untuk gua perjuangkan? Apakah perjuangan ini pantas untuk dilakukan? Sempat ada pemikiran-pemikiran seperti itu, tapi overall karena kartu main energinya ada Page of Wands gitu ya, kartu pertamanya Page of Wands, jadi memang terlepas dari semua pertimbangan, keraguan yang sempat terjadi, tapi kamu masih mau banget memperjuangkan, mencari solusinya gitu ya, sambil memperjuangkan, sambil belajar dari pengalaman. Ibaratnya kamu kayak nyetir mobil gitu ya, kamu pegang setir, itu yang bisa kamu lakukan sekarang agar kedepannya bisa baik-baik aja gitu kan. Tapi kamu nggak lupa untuk lihat ke spion belakang sebagai pedoman kamu untuk kedepannya bisa lebih baik. Nah, kamu tuh ibaratnya lagi nyetir mobil seperti itu gitu ya. Oke. Selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui per sekarang ini bagaimanakah perasaan dari doinya para Virgo, Sun, Moon, and Rising terhadap para Virgo, Sun, Moon, and Rising. Satu kartu aja. Terima kasih. Oke, kita punya The Chariot. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih melengkapi The Chariot. Terima kasih. Oke, kita punya Queen of Wands. Tolong berikan saya satu kartu lagi untuk lebih melengkapi The Chariot. Terima kasih. Ups. Maaf ya teman-teman, lagi serakah. Tolong berikan saya satu kartu saja lagi untuk lebih melengkapi The Chariot. Terima kasih. Oke, kita punya The Fool 2 kali gitu ya. Kita punya The Fool 2 kali. Jadi gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini? Kita punya The Chariot, kita punya Queen of Wands, dan kita punya kesenggol. Dan kita punya The Fool gitu ya. Jadi apakah doi masih sayang sama kamu? Oh, sayang banget. Jadi kayak masih sayang banget karena baik lagi aku bilang tadi sebelumnya di awal kita punya kartu The Fool sebagai kartu main energinya, kartu pertamanya. Dimana hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini pun terlepas dari apapun konflik, terlepas dari apapun permasalahan atau tantangan yang kalian alami sekarang ini gitu ya, kalian masih punya perasaan yang sangat kuat terhadap satu sama lainnya. Dari doi, dia masih mau memperjuangkan hubungan dengan kamu, walaupun dia tahu proses untuk kedepannya bisa lebih stabil, bisa lebih baik lagi gitu ya. Possible masih akan butuh waktu yang panjang, possible akan butuh effort yang juga besar, yang tidak akan mudah gitu, yang naik turunnya masih akan ada, baik secara hubungan ataupun secara emosional. Dia sadari hal itu gitu kan, tapi itu tidak membuat dia jadi pesimis. Optimismenya
harapannya untuk kedepannya hubungan masih berlanjut, masih ada, masih besar bahkan gitu ya. Dia masih bisa melihat kedepannya masih ada masa depan yang cerah untuk hubungan kalian gitu. Walaupun tadi ya, em, walaupun tadi butuh proses yang tidak akan sebentar atau tidak akan mudah gitu. Tapi dia masih mau memperjuangkan. Salah satu perjuangannya dia adalah untuk menutup buku, untuk mengikhlaskan, merelakan apa yang pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Nah, jadi apa namanya? em, dia sadar ada yang perlu dimaafkan, apa yang perlu ditutup bukukan. Dia sadarkan hal itu dan dia juga sadar tidak akan mudah gitu kan, sekali lagi aku bilang gitu kan. Nah, tapi dia mau menutup buku, dia mau memperjuangkan proses move on ini, proses mengikhlaskan, memaafkan apa yang pernah terjadi sebelumnya di antara kalian yang possible tidak mengenakan gitu. Dia masih mau memperjuangkannya gitu ya, karena emang dia masih sayang banget sama kamu, dia masih pengen perjuangin, dia masih bisa melihat jauh ke depan untuk hubungan kalian gitu ya. Oke. Eits. Untuk selanjutnya, aku akan membukakan terkait hubungan kalian di bulan November 2020 gitu ya. Oke, sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungannya para Virgo, Sun, and Rising dengan doinya masing-masing untuk bulan November 2020. Satu kartu aja, terima kasih. Oke, kita punya Queen of Cups. Oke. Tolong berikan saya satu kartu untuk lebih melengkapi Queen of Cups. Terima kasih. Oh. Oke. Tolong berikan saya satu kartu lagi untuk lebih melengkapi Queen of Cups. Terima kasih. Oke. Oke. Oke, blur lagi. Sebenarnya masih jelas sih, tapi oke, gerak. Oke, sebentar ya. Oke, jadi gimana sih hubungan kalian untuk di bulan November 2020 gitu ya? Kita punya Queen of Cups, kita punya Death, dan kita punya Ten of Wands gitu ya. Jadi hubungan kalian di bulan November 2020 secara perasaannya masih sama. Perasaannya masih kuat untuk hubungan kalian gitu ya. Dari kamu dan dia, dari kamu ke dia ke kamu, perasaan kalian masih kuat untuk satu sama lainnya gitu ya. Perasaan dalam hubungan ini masih kuat. Hanya saja, walaupun perasaannya kuat, perasaannya masih ada, tapi galaunya, bapernya justru muncul di bulan November 2020 gitu ya. Apa sih penyebab galaunya gitu? Pertama, kalian merasa ada, jadi gini, baik lagi, galaunya ini bersumber balik lagi dari masa lalu gitu ya. Masa lalu yang sedang kalian usaha untuk move on kan gitu, yang sedang kamu dan dia sedang usahakan solusinya gitu. Balik lagi di awal tadi aku sempat bilang, effortnya akan butuh besar banget, tidak mudah. Dan sekarang kita punya kartu Death gitu ya. Death itu berbicara tentang transisi dari satu kondisi yang kurang menyenangkan jadi lebih menyenangkan, dari yang kurang positif, kurang baik, jadi jauh lebih baik. Tapi kan perubahannya jauh lebih baik gitu kan, artinya effortnya juga jauh dibutuhkan besarnya gitu kan, benar-benar butuh effort gitu. Galaunya adalah kalian masih sayang, kalian pengen memperjuangkan solusi untuk hubungan kalian, tapi effortnya tidak mudah. Nah, itu yang jadi salah satu faktor pembuat galaunya kalian di bulan November 2020 gitu ya. Lalu faktor lainnya adalah, um, baik lagi, karena berat, jadinya ada Ten of Wands di sini. Karena kalian merasa berat, merasa effortnya akan susah gitu, kalian merasa jadi susah melihat nih hubungan kalian ke depan akan seperti apa. Toh yang sebelumnya aja masih susah sekali untuk dimaafkan, susah untuk ditutup bukukan, gimana bisa lihat ke depan. Nah, itu yang jadi pemikiran kalian di bulan November 2020, yang alhasil membuat galau tadi, membuat
Queen of Cups ini sayang, tapi banyak sekali rasa galaunya, rasa bapernya, rasa kecewanya gitu. Jadi kayak mixed feeling gitu loh, sayang tapi kecewa. Kecewanya gara-gara pengen memperjuangkan, pengen membenahi, tapi tahu bakal susah. Karena susah, untuk yang menutup buku dari masa lalu aja susah, gimana bisa lihat ke depan? Nah, itu jadi kegalauan kalian gitu ya. Oke, selanjutnya aku akan ambil dari kartu Romance Angel. Tolong berikan Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih melengkapi ketiga kartu yang telah terbuka ini. Terima kasih. Oke, kita punya codependency gitu ya. Oke. Codependency. Oke. Addictions are affecting your romantic life gitu ya. Jadi ada satu hal terkait oke, ini kan hubungan percintaan, artinya kamu menjalani hubungan percintaan dengan dia karena kamu cinta dia gitu ya. Tapi di sini jatuhnya selain cinta antara kamu atau dia atau bahkan berdua gitu ya, ada rasa apa namanya, ada rasa posesif, rasa addiction. Addiction itu apa sih bahasa Indonesianya? Addiction. Kecanduan gitu, posesif. Jadi udah di atas cinta lagi. Jadi kayak um, jatuhnya ini akan mempengaruhi hubungan jadi nggak sehat gitu loh. Jadi misalnya kamu kemana-mana harus sama doi atau dia harus sama kamu gitu-gitu kan. Nah, itu akan cukup mempengaruhi hubungan kalian gitu di bulan November 2020. Selain galau karena masa lalu ini, selain karena merasa susah prosesnya untuk diperjuangkan agar membaik, selain karena merasa susah untuk melihat ke depan, akan ada kodependensi dari apa namanya, addiction terhadap satu sama lainnya, terlalu bergantung pada satu sama lainnya. Nah, tolong disadari bahwa kalau udah tergantung itu udah bukan cinta lagi, itu udah level yang di atas cinta, tapi di atas dalam konotasi bukan lebih baik ya, ini justru negatif karena ketertarikan, bukan ketertarikan, kecanduan. Kayak ibarat ini, kayak kecanduan sama bahan-bahan kimia itu kan nggak bagus gitu kan, namanya kecanduan udah berlebih gitu kan. Nah, jadi ini kamu ataupun dia terlalu menggantungkan kebahagiaan terhadap satu sama lainnya, jatuhnya akan ada yang risih gitu kan. Di sini jatuhnya akan ada yang risih, jadinya mempengaruhi hubungan jadi kurang baik gitu. Dan baik lagi, codependency, kalau kamu lihat ilustrasinya, ada seorang wanita menghadap ke kiri gitu ya. Kiri itu berbicara tentang masa lalu. Kamu lihat ini berapa banyak tentang kartu ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. 6 gitu kan. Kalau itu emang masa lalu yang ada itu emang sesusah itu untuk dilepas gitu. Masa lalu itu, nah, kecanduan bukan hanya terhadap satu sama lainnya, tapi kecanduan terhadap masa lalu ini. Terlalu mengungkit. Balik lagi aku bilang, usahanya ada. Usaha untuk move on, untuk tutup buku dari yang sebelumnya itu ada, tapi karena permasalahan atau masa lalu ini sepertinya memang bukan masa lalu yang sepele gitu ya, cukup membebani pikiran dan perasaan kalian. Pada akhirnya mau diperjuangkan juga butuh effort besar, dan karena effortnya akan butuh besar, jadinya ada rasa galaunya, ada rasa bebannya gitu ya. Jadi di bulan November 2020 masih berkutat di masa lalu, masih berkutat di struggle, di tantangan untuk move on dari masa lalu yang ada di antara kalian gitu ya. Oke. Selanjutnya akan pakai kartu Oracle Angel Answers gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih melengkapi keempat kartu yang telah terbuka ini. Terima kasih.
Oke, kita punya not the right time gitu ya. Oke, not the right time itu berbicara tentang ya jelas ya, bukan waktunya gitu. Belum waktunya untuk jadi gini, jadi kan kita pengen hubungan selalu membaik gitu ya. Jadi di bulan November 2020 sepertinya memang masih bukan waktunya untuk hubungan kalian, belum waktunya untuk hubungan kalian untuk sestabil itu. Untuk bisa move on dari apapun yang terjadi di masa lalu kalian, sepertinya masih bukan di bulan November 2020. Karena di bulan November 2020, pattern yang sama masih akan terjadi, yang galau-galaunya karena permasalahan yang sama masih akan ada, konflik-konflik yang terjadi sebelumnya masih akan terbawa sampai sekarang ini gitu ya. Patternnya, polanya masih akan sama dari sebelumnya ke sekarang ini gitu. Di bulan November 2020, mungkin belum waktunya untuk hubungan bisa membaik, masih butuh proses lagi. Tadi aku bilang gitu karena masih akan butuh proses panjang gitu. Dan sepertinya bukan di bulan November 2020 gitu teman-teman ya. Tapi semoga di bulan-bulan selanjutnya bisa lebih lancar gitu ya. Oke, selanjutnya kita pakai kartu Oracle of the Fairies. Sebentar. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih melengkapi kelima kartu yang telah terbuka ini. Terima kasih. Oke, oops. 2. Oh, oke. Oke, dua kartu ini keluar ya. New Beginnings tuh keluar dua kali gitu ya. Kalau kamu perhatiin tadi. Oke. This fairy godmother heralds the joyous news of a new baby or the birth of cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. As you would a baby gitu ya. Oke, new beginnings. Jadi dalam artian apa sih? Awal baru gitu kan. Jadi emang di bulan November 2020 untuk benar-benar bisa settle belum. Oh, bentar. Ini blur parah. Sebentar ya. Oke. Jadi, untuk di bulan November 2020, untuk benar-benar sampai stabil banget belum. Tapi di bulan November 2020 awalnya gitu ya, sudah mulai terbuka pintunya menuju titik yang benar-benar stabil. Ya dari kamu masuk pintu sampai kamu ke titik tujuan kamu itu kan pasti masih butuh proses. Nah, tapi setidaknya di November 2020, walaupun masih akan struggle, walaupun masih akan berkutat dengan permasalahan yang sama dari sebelumnya, walaupun belum waktunya untuk hubungan yang membaik gitu ya, tapi di November 2020 adalah titik awalnya gitu ya. Yang sebenarnya kalau kita lihat dari tadi, kamu udah mencoba dari belakangan ini sampai sekarang ini, kamu dan doi udah mencoba untuk mencari solusinya. Cuma titik terangnya baru akan muncul di November 2020. Nah, dari titik terang ini sampai ke titik benar-benar stabil mungkin belum di November 2020 gitu, tapi semoga di bulan ke depan-depannya gitu ya bisa lebih baik lagi gitu ya. Jadi ada bad news, ada good newsnya gitu. Tapi ayo kita berfokus pada positif newsnya aja, good newsnya. Yang negatif kita tinggalkan gitu ya. Kamu tahu masih karena struggle, ya udah. Artinya kamu tahu kamu akan perlu effort, kamu akan perlu berjuang. Yuk nikmati prosesnya dibanding hanya berlarut di kegalauan daripada hanya berlarut di kekecewaan gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya kartu monologi gitu ya. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih melengkapi keenam kartu yang telah terbuka ini. Terima kasih.
minutes. Oke. A fiery climax approaches gitu ya. Oke. Apa sih klimaksnya di sini gitu kan? Jadi aku bilang tadi, oke ini blur lagi sebentar ya. Oke, jadi apa sih klimaksnya di sini gitu ya? Klimaks ini bukan titik akhir yang akan kamu capai, bukan titik akhir untuk permasalahan yang akan kalian hadapi di yang selama ini kalian hadapi gitu ya di bulan November 2020 seperti aku bilang titik stabilnya, titik akhirnya belum gitu ya. Tapi apa sih klimaksnya gitu? Ini klimaks tuh lebih kayak di bulan November 2020 possible akan ada satu hal atau satu momen tertentu di mana ada satu hal yang akhirnya kayak memukul atau menampar kalian gitu dalam tanda kutip ya, yang akhirnya membuat kalian sadar, oke, selama ini udah diperjuangin terus, tapi kok nggak ada solusinya gitu. Nah, di bulan November 2020 akan mulai ada tamparan gitu. Nah, makanya tadi ada new beginnings yang menjadi titik awal untuk titik terangnya udah ada. Walaupun tadi ya, selama ini kan terus berjuang, selama ini kan udah mencari, tapi pada akhirnya di bulan November 2020 baru kayak keklik, baru kayak, oh oke, ternyata harus gini loh, ternyata begini loh kondisinya, artinya tanggapinnya harus bagaimana gitu ya. Walaupun tadi aku ulangi sekali lagi, kalian udah mencoba selama ini gitu ya, tapi pada akhirnya di bulan November 2020 udah mulai baru kebuka nih pintunya selama ini. Jadi ibaratnya selama ini kamu dengan doi itu berusaha buka kunci untuk satu pintu di bulan November 2000, dan tapi sebelumnya itu belum ketemu nih kuncinya yang mana gitu. Nah, di bulan November 2020 udah dapet kuncinya, udah kebuka gitu ya. Nah, dari kamu buka ini kamu akan masuk lagi. Nah, dari kamu masuk pintu sampai ke misalnya lantai 20 misalnya, nggak ada lift misalnya gitu kan. Nah, butuh effort lagi. Nah, gitu ya. Jadi kalau dibilang a fiery climax approaches, ini bukan berbicara tentang klimaks yang bukan klimaks yang selesai, yang akhirnya dapat goalnya, dapat targetnya, bukan. Tapi ini lebih kayak ada satu titik yang akan menjadi pemicu untuk kalian berpikir, oke, harus begini, harus begitu, gitu ya. Oke, sekarang kita ke sarannya. Oke. Aku pakai Whisper of Love. Bentar, ini aku rapikan dulu deh. Ini gini, dan gini. Oke. Aku pakai Whisper of Love. Tolong berikan saya satu kartu saja sebagai saran untuk hubungannya para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu aja. Terima kasih. Oke, ini berapa? Oke, ini satu. Kotaknya mana? Ini. Oke, bentar ya. Oke. Kita punya be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible gitu ya. Jadi gini teman-teman, harapan itu masih ada gitu ya. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk berharap bahwa ke depannya hubungan bisa membaik, karena hubungan bisa membaik gitu ya. Harapannya masih ada, kesempatan masih ada teman-teman. Cuman memang prosesnya, tantangannya masih banyak juga, possible masih berat juga. Tapi selagi kalian perjuangkan, bisa kok gitu. Karena baik lagi, kamu dikasih tantangan sama Tuhan, sama universe, sama alam semesta. Gak mungkin tantangannya itu kamu gak bisa lewatin gitu, percaya deh gitu kan. Yang perlu kamu lakukan sekarang, yang perlu kamu sadari sekarang adalah untuk jalani hubungannya, jalani perjuangannya seperti air mengalir. Bukan berarti santai ya, tapi lebih ke kamu lakukan apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kalian lakukan, semaksimal kalian, sewajar kalian untuk hubungan kalian. Prosesnya, hasilnya akan seperti apa, biarkan Tuhan dan universe yang bantu kalian untuk di belakang, jadi backup supportnya gitu. Kalian lakukan apa yang kalian bisa gitu ya. You do your best, let God do the rest gitu ya. Nah, ini juga berbicara tentang berserah gitu. Jadi hiduplah untuk hari ini. Kamu hidup untuk hari ini, tapi kamu
punya mimpi untuk kedepannya gitu. Kamu punya harapan untuk kedepannya. Tapi bukan berarti fokus utama kamu ke depannya. Tetap fokus utama kamu adalah present moment. Hari ini gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu perjuangkan di hari ini. Karena kedepannya akan seperti apa, sepenuhnya tergantung dari hari ini. Dari bagaimana kamu dan dia menanggapi hari ini. Jadi boleh berekspektasi ke depan, boleh berharap ke depan. Tapi fokus utamanya ke sekarang ini. Ke apa sih yang bisa kami lakukan, apa sih yang bisa gua lakukan untuk hubungan ini agar bisa berkembang gitu ya. Semoga kalian paham ya. Oke. Dan yang terakhir kita punya love affirmator gitu ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk lebih melengkapi kartu ini. Terima kasih. Oke. Ini 2. Satu aja. Oke. Kita punya perfect match di sini. Congratulations, you have gotten your and everyone else wish. This is an auspicious sign that a healthy, authentic relationship is either here or on its way gitu ya. Oke, intinya gini. Inti dari kartu ini adalah berbicara tentang ini blur lagi sebentar ya. Oke. Jadi, kartu perfect match ini berbicara tentang hey, sadar dong. Kalian tuh cocok banget loh. Kalian tuh perfect match loh. Nah, sayang loh kalau nggak dilanjutkan, kalau nggak diperjuangkan gitu. Karena baik lagi, kan kita berbicara tentang masa depan, itu nggak ada yang namanya pasti atau mutlak gitu ya. Perfect match, kalau kamunya atau dianya nggak mau berjuang ya nggak jadi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya lagi struggle, lagi ada permasalahan, tolong disadari aja kalau misalnya kalian tuh perfect match. Sayang banget kalau misalnya kalian enggak memperjuangkan ini. Kalian tuh saling melengkapi gitu. Kalian tuh saling melengkapi banget, cocok banget lah power couple gitu. Nah, jadi kalau lagi struggle, sadari aja itu wajar gitu. Nah, jangan berhenti, jangan menyerah. Baik lagi, hubungan kalian itu tuh diiri-irikan, diingin-inginkan oleh banyak orang. Masa yang orang banyak mau, tapi kalian nyerah gitu. Sadari aja bahwa apapun dalam kehidupan selalu ada struggle-nya. Nah, jangan menyerah di sana gitu ya. Oke. Sesi terakhir. Informasi pelengkap ya. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian, nama pertama, kedua, ketiga atau kesekian, nama depan, tengah, belakang. Ada juga zodiak, bisa zodiak dia ataupun zodiak kamu, yaitu Virgo gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal dan bulan-bulan terkait seperti tanggal atau bulan jadian, pertama kali PDKT, pertama kali jalan, pernikahan kalau sudah menikah dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya tidak ada informasi-informasi terkait kamu dengan doi, terkait hubungan kalian, tidak apa-apa, jangan khawatir, jangan lupa ini general reading gitu ya, ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, aku mulai. Informasi pelengkap untuk hubungannya para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi pelengkap untuk hubungannya para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi pelengkap. Terima kasih. Oke. Kita ada satu yang jump out ya. Oke. Kita punya Virgo. Kamu adalah Virgo dan mungkin kamu berhadapan dengan sesama Virgo. Kita punya bulan Mei. Kita punya 18. Kita punya 30. Kita punya Maret. Kita punya April. Kita punya E. Kita punya November. Kita punya 20. Kita punya Juli. Kita punya Juni.
kita punya H, kita punya Juli, kita punya Scorpio, kita punya Scorpio lagi, kita punya 22, 2 dan 2 perfect match. Kita punya E, kita punya Desember, kita punya Taurus, kita punya Juni lagi, kita punya Taurus lagi, kita punya April atau April, kita punya 14, kita punya September, kita punya 12, kita punya Aries atau Aries, kita punya Juni, kita punya Sagittarius, kita punya Agustus, kita punya Maret, kita punya 19, kita punya T dan Juni, kita punya Libra, kita punya Februari, kita punya Maret, kita punya Juli, kita punya D, kita punya I, kita punya Januari, dan yang terakhir kita punya Maret gitu ya. Oke teman-teman Virgo, terima kasih telah menonton video dan terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.